Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 IPA yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelum ke materi inti, saya akan menjelaskan beberapa indikator yang akan dicapai pada materi sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu menjelaskan arti kemolalan dan fraksi mol serta penggunaannya. Yang kedua, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut. Yang ketiga, menjelaskan hubungan penurunan tekanan uap dengan fraksi mol zat terlarut. Yang keempat, menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmotik serta terapannya. Yang kelima, menemukan hubungan jumlah partikel zat terlarut dengan sifat koligatif larutan elektrolit encer dan non-elektrolit berdasarkan data. Terakhir, yaitu menyimpulkan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, di sini pengertian dari sifat koligatif sendiri adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Penjelasannya, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Berikutnya, jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Berikut ini adalah beberapa materi subbab dari sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu konsentrasi larutan. Yang kedua, penurunan tekanan uap jenuh. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Yang keempat, penurunan titik beku. Yang kelima, tekanan osmotik. Dan yang terakhir yaitu sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, ini ya. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang konsentrasi larutan, mari kita perhatikan berikut ini. Nah, di sini ya. Ada 3 cara menyatakan konsentrasi larutan, yaitu melalui konsentrasi molar, konsentrasi molal, dan fraksi mol. Nah, ini ya. Jadi molar dengan molal itu berbeda. Yang pertama yaitu konsentrasi molar. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol per liter atau bisa dituliskan mol L pangkat min 1. Nah, di mana rumusnya adalah sebagai berikut.
M besar ya, M besar ini lambangnya dari molar atau molaritas ya. Nah, sama dengan N. N ini lambang dari jumlah mol ya, jumlah mol zat terlarut di sini. Dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Ya. Nah, rumus molaritas ini bisa juga menggunakan rumus yang kedua, yaitu M besar sama dengan gram ya. Gram ini adalah massa dibagi mR. mR ini adalah massa molekul relatif. Selanjutnya dikali 1000 per mililiter ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama yaitu jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea. Nah, urea ini memiliki MR atau massa molekul relatif sebesar 60 ya. Maka molaritas larutan adalah, nah ini caranya ya. Perhatikan, karena di sini yang diketahui adalah volume larutan sebesar 500 mili ya, dan massa urea atau massa zat terlarutnya yaitu sebesar 6 gram ya, dan diketahui MR, maka rumus yang kita gunakan itu adalah rumus yang kedua tadi ya. Jadi ini kita gunakan rumus M sama dengan gram ya. Gram ini satuan dari massa dibagi MR dikali 1000 per mililiter. Maka kita masukkan ke rumusnya yang angka-angka yang diketahui tadi ya, 6 dibagi 60 kali 1000 dibagi 500. Nah, ini ya. Ketemu hasilnya sebesar 0,2 mol per liter ya. Boleh menuliskan satuannya ini boleh mol per liter atau mol dibagi liter atau mol kali L besar pangkat min 1. Boleh ditulis seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsentrasi molal. Nah, ini ya. Jadi bedakan molar atau molaritas dengan molal itu berbeda. Nah, ini ya. Nih, definisi kemolalan atau molalitas yaitu menyatakan jumlah mol lambangnya N zat terlarut dalam 1 kilogram. 1 kilogram ini setara dengan 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol kilogram pangkat min 1 ya. Nah, di sini. Selanjutnya rumus dari molal atau molalitas, lambangnya molalitas itu M kecil ya, diingat-ingat. Nah ya, kalau tadi kan molaritas kan M besar, kalau molalitas itu M kecil sama dengan N ya dibagi P.
di mana N ini adalah jumlah mol zat terlarut, sedangkan P ini adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, ini ya. Nah, ini yang bawah ini adalah penjabaran rumusnya, gitu ya. Jadi, kalau dijabarkan itu M kecil atau molalitas sama dengan gram. Gram ini adalah massa dibagi mr ya, dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, ya. Kalau kita menggunakan rumus yang kedua ini, maka satuan dari massa pelarut itu adalah gram. Nah, gitu ya. Tahu ya bedanya rumus yang pertama ini dengan rumus yang kedua ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh. Nah, di sini. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? MR-nya glukosa yaitu sebesar 180. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang pertama ya, glukosa 12% itu artinya 12/100 dikali 100 gram ya. Jadi hasilnya adalah 12 gram. Nah, ya. Jadi maksudnya di sini glukosa 12% ini mengandung zat terlarut atau glukosanya itu sebesar 12 gram. Nah, ya. Paham ya? Dan air sebagai pelarutnya. Nah, ini kita hitung 100 dikurangi 12 tinggal 88 gram. Gitu ya. Jadi glukosanya 12 gram, sedangkan pelarutnya atau airnya sebesar 88 gram. Selanjutnya kita masukkan ke rumus molalitas. Nah, ini ya. Massa glukosa 12 gram. MR glukosa sebesar 180. Terus dikali 1000 massa pelarut atau massa air sebesar 88. Nah, kita hitung. Nanti ketemu ini ya. Jadi sebesar 0,79 mol kilogram pangkat min 1. Atau bisa satuannya itu bisa langsung ditulis molal gitu ya. Jadi boleh ini satuannya langsung ditulis molal gitu ya. Bukan mol ya, tapi molal. Nah, itu. Jadi diingat-ingat. Ini ya. Penting untuk mendapatkan massa pelarut air yang tidak diketahui, kita harus selalu memasukkan 100 dikurang gram larutan. Tadi ya, jadi cara mencari gramnya zat terlarut dan gramnya zat pelarut. Nah, paham ya? Sekarang kita ke materi fraksi mol. Nah, di sini fraksi mol atau dilambangkan X ya. Zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol. Nah, ya. Zat terlarut atau mol pelarut dengan mol total larutan terlarut
ditambah pelarut. Nah, itu fraksi mol. Sekarang bagaimana rumusnya? Untuk mencari fraksi mol zat terlarut, rumusnya yaitu mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Ya. Untuk mencari fraksi mol pelarut, yaitu sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Jadi total fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu totalnya sama dengan 1 ya. Nah, langsung kita ke contoh. Ya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%, MR-nya 60. Nah, ya. Jadi, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu urea 20% kita uraikan menjadi 20/100 dikali 100 gram. Sama dengan hasilnya yaitu 20 gram. Sedangkan untuk pelarutnya, ya, di sini pelarutnya adalah air sama dengan 100 dikurangi 20 jadi ketemu 80 gram, ya. Jadi, kita mencari mol urea yaitu caranya massa urea dibagi MR urea. Jadi 20 dibagi 60 hasilnya 0,33 mol. Sedangkan jumlah mol air atau pelarutnya yaitu 80 gram tadi ya dibagi dengan MR-nya air. Jadi 18 ini adalah MR dari air. Nah, air rumusnya apa? Air rumusnya H2O ya. Jadi MR-nya 18. Hasil molnya ketemu 4,44 mol. Nah, setelah kita mengetahui mol urea, mol air, kita langsung menuju ke fraksi mol urea yang ditanyakan ini ya. Jadi fraksi mol urea sama dengan ya molnya urea kan 0,33. Kita masukkan ke sini. Terus dibagi molnya dari pelarut 4,44 ditambah mol dari urea. Jadi fraksi mol urea ketemu 0,069. Di sini tidak ada satuan ya. Nah, paham ya? Sampai di sini. Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke. Sampai di sini penjelasan dari saya. Ya, nanti saya akan memberikan tugas berupa soal-soal. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.